sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Allah bersumpah demi waktu bahwa kita semua manusia yang ada di bumi ini sungguh berada di dalam kerugian. Tetapi ada orang-orang yang tidak berada dalam kerugian tersebut, yaitu pertama, orang yang beriman. Lalu seperti apakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman adalah salah satunya seperti kita sudah menghafalnya semua dan adik-adik harus menghafalnya, yaitu di dalam rukun iman. Pertama, mengimani akan adanya Allah. Kemudian mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, mengimani adanya kitab-kitab Allah. Kitab Allah di sini bukan hanya Al-Quran, tetapi kita juga harus mengimani adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu apa adik-adik? Kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian rukun iman yang selanjutnya adalah percaya adanya Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kelima, kita mengimani adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Ada agama lain yang mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Mereka mengira bahwa manusia ini hanya hidup di dunia ini, kemudian setelah itu mati dan sudah tidak ada kehidupan selanjutnya. Wis mati ya wis, seperti itu. Tetapi bagi kita orang Islam, orang mukmin, orang beriman, harus dan wajib percaya mengimani akan adanya hari pembalasan. Kemudian yang keenam, yaitu percaya dengan adanya qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Kemudian setelah kita mengimani terhadap hal-hal yang saya sebutkan tadi, cukup sampai di situ? Tentu tidak. Iman itu harus diwujudkan di dalam tindakan, amal soleh, dan perbuatan. Iman kita yakini di dalam hati, iman kita sebutkan di dalam lisan, dan kemudian iman harus kita wujudkan atau kita amalkan di dalam perbuatan. Lalu bagaimana kita mengamalkan akan adanya iman tersebut? Kemudian kita diberitahu tentang adanya rukun Islam. Bila iman itu adalah sebagai teori, maka rukun Islam adalah sebagai prakteknya. Bila iman itu adalah sebagai teks, sebagai tulisan, sebagai daftar, maka rukun Islam adalah wujud dari hal dari perwujudan terhadap teks atau tulisan tersebut. Jadi bukan hanya sebatas tulisan di buku, tetapi harus kita praktekkan dan harus kita amalkan di dalam perbuatan sehari-hari. Rukun Islam yang pertama tentu kita sudah hafal adik-adik. Pertama, syahadat. Yang kedua, Mas Emil, rukun Islam syahadat, sholat. Ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Kemudian yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, itulah antara iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Iman dan Islam adalah satu kesatuan
yang harus ada pada diri setiap orang-orang yang beriman. Orang mengaku beriman tidak cukup hanya mengaku di mulut saja tanpa dipraktekkan atau diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengamalkan semua rukun Islam tadi. Kemudian yang selanjutnya saling menasihati dalam kebenaran dan menetapi di dalam kesabaran. Maksudnya adalah ihsan. Ihsan itu adalah baik atau berbuat baik. Setelah kita beriman, kita meyakini adanya rukun Islam, yang itu semua adalah hubungannya hanya antara manusia dengan Allah. Kita juga harus diwajibkan untuk berbuat baik terhadap sesama, terhadap makhluk Allah yang lainnya, yaitu dengan manusia, alam, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ihsan di sini menyangkut masalah watak, etika, tabiat, dan tentu juga bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Demi waktu, sungguh tidak terasa bahwa waktu itu berjalan dengan begitu cepatnya. Rasanya baru kemarin kita mengawali puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Ngerti-ngertinya sudah 24 hari. Baru kemarin rasanya saya ke Jogja, ternyata sekarang sudah kondisi saya seperti ini. Baru kemarin rasanya saya menikah, ngerti-ngertinya sudah punya anak. Ngerti-ngertinya sudah punya cucu. Baru kemarin saya rasakan sehat, ngerti-ngertinya saya sakit sekarang. Ngerti-ngertinya baru kemarin saya merasakan hidup, ngerti-ngertinya besok saya meninggal. Semua waktu itu satu detik pun tentu tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mengembalikannya. Sehebat-hebatnya manusia, seperkasa-perkasanya manusia, tidak ada satupun manusia yang mampu menaklukkan waktu. Waktu berjalan tanpa kompromi. Waktu berjalan tanpa perjanjian dengan apapun dan dengan siapapun. Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di momentum bulan Ramadan tahun ini, marilah kita gunakan waktu kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk beramal soleh. Tidak lain dan tidak bukan, hanya amal soleh itulah sebagai bekal yang akan kita bawa pada saat yang besok kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah subuh rahimakumullah, seperti yang menurut jadwal, ini kesempatan saya yang terakhir untuk menjadi imam dan juga mengisi kultum pada puasa Ramadan tahun ini. Tentu saya sebagai manusia biasa banyak kesalahan, banyak kekurangan. Pas imami gerok-gerok, watuk-watuk, saestu atas kondisi itu, atas kekurangan saya itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal itu tidak mengurangi kekhususan kita, kusuk di dalam kita menjalani ibadah sholat. Kayak gue Mas Agung, kusuk. Untuk itu saya mohon ikhlasnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semoga tentu kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang dengan kondisi yang lebih baik, tentu kondisi yang lebih sehat walafiat. Kita saling mendoakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan mendahului untuk sawalan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Demikian sedikit yang saya bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.